Assalamualaikum adik-adik. Hai, di sini saya Raudatun min Riyadil Jannah dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan bercerita tentang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdialog dengan iblis. Sebelum kalian menyaksikan video saya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, karena subscribe itu gratis selama menyaksikan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemui iblis. Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kediaman sahabat Ansor, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang memanggil dari luar rumah. Iblis, "Wahai penghuni rumah, bolehkah aku masuk? Sebab kalian akan membutuhkanku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian siapa yang memanggil?" Sahabat Ansar lalu menjawab, "Allah dan Rasul lah yang lebih tahu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Itu iblis, laknat Allah bersamanya." Umar bin Khattab berkata, "Izinkan aku membunuhnya, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah menjawab pertanyaan dari Umar bin Khattab, "Sabar wahai Umar, bukankah kamu tahu bahwa Allah telah memberinya kesempatan hingga hari kiamat? Lebih baik bukakan pintunya, sebab dia telah diperintahkan untuk itu. Pahami apa yang hendak ia katakan dan dengarkan dengan baik." Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membukakan pintunya. Ternyata dia seperti seorang kakek tua yang cacat satu matanya, dan di janggutnya terdapat 7 helai rambut seperti rambut kuda, dan taringnya terlihat seperti taring babi, dan bibirnya seperti bibir sapi. Lalu iblis berkata, "Salam untukmu Muhammad, dan salam untukmu para hadirin." Lalu Rasulullah menjawab pertanyaan dari iblis, "Salam hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk terlanat, apa keperluanmu?" Lalu iblis menjawab pertanyaan dari Rasulullah, "Wahai Muhammad, saya kesini bukan atas kemauanku, namun karena terpaksa." Lalu Rasulullah menjawab pertanyaan dari iblis, "Siapa yang memaksamu?" Lalu iblis menjawab, "Malaikat yang telah mendatangiku dan berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk mendatangi Muhammad sambil menundukkan dirinya." Lalu iblis menjawab pertanyaan dari Rasulullah, "Beritahu Muhammad, bagaimana caramu menggoda manusia? Jawablah dengan jujur pertanyaannya. Demi kebenaran Allah, andai kau berdusta 1 kali saja, maka dirimu akan seperti debu yang ditiup angin." Lalu Rasulullah menjawab pertanyaan dari iblis, "Kalau kamu memang jujur, siapakah manusia yang paling kau benci?" Lalu iblis menjawab, Kamu dan orang sepertimu adalah yang paling aku benci." Rasulullah menjawab, "Siapa selanjutnya?" Iblis berkata, "Pemuda yang bertakwa dan yang memberikan dirinya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Rasulullah bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Iblis menjawab, "Orang alim dan warah atau loyal." Lalu siapa lagi? Kata Rasulullah,
Iblis menjawab, fakir miskin yang tidak pernah mengeluh kesulitannya kepada orang lain. Apa tanda kesabarannya? Kata Rasulullah. Iblis pun menjawab, wahai Muhammad, jika ia tidak mengeluhkan kesulitannya selama 3 hari, maka Allah akan memberikannya pahala bagi orang-orang yang sabar. Lalu Rasulullah bertanya lagi kepada iblis, apa yang dapat menusuk matamu? Iblis menjawab, sholat fajar. Dan Rasulullah bertanya lagi kepada iblis, apa yang dapat memukul kepalamu? Iblis pun menjawab, sholat berjamaah. Jika seorang umatku berpuasa, kata Rasulullah kepada iblis, iblis pun menjawab, tubuhku terasa terikat sampai ia berbuka. Kenapa? Kata Rasulullah kepada iblis. Iblis pun menjawab, sebab jika seorang hambanya sujud 1 kali, maka Allah akan mengangkatnya 1 derajat. Lalu Rasulullah bertanya lagi kepada iblis, apa yang engkau rasakan jika melihat dari umatku yang hendak sholat? Iblis pun menjawab, aku merasa panas, dingin, dan gemetar. Lalu Rasulullah bertanya lagi kepada iblis, Umar bin Khattab, kata Rasulullah. Iblis menjawab, demi Allah, setiap aku bertemu dengannya, aku pasti kabur. Lalu Rasulullah berkata, siapa manusia yang paling membahagiakanmu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala puji bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu. Lalu iblis menjawab, tidak akan ada kebahagiaan selama aku hidup hingga akhir. Bagaimana kau bisa berbahagia dengan umatmu, sedangkan aku bisa masuk ke dalam aliran darah mereka dan mereka pun tidak bisa melihat aku. Aku bersumpah kepada Adam dan Hawa dengan nama Allah bahwa aku benar-benar menasihatinya. Sumpah dan dusta adalah kegemaranku, ghibah dan namimah adalah kesenanganku, dan kesaksian palsu adalah kegembiraanku. Aku punya anak yang suka menabur sesuatu di mata mereka sehingga mereka tertidur saat mendengarkan ceramah ulama sehingga pahalanya terhapus. Pada setiap wanita yang berjalan, anakku dan syaitan duduk di pinggul dan pahanya lalu menghiasinya sehingga orang memandanginya. Tahukah kau Muhammad, kebahagiaan apa untukmu? Sedangkan aku katakan kepada orang miskin, kalian tidak wajib sholat. Yang wajib sholat itu hanyalah orang yang berkecukupan dan orang yang sehat. Sedangkan orang miskin dan yang sakit tidak wajib sholat. Kalau kehidupannya sudah berubah, barulah mereka sholat. Dan mereka pun mati dalam kekafiran. Setelah iblis menjelaskan apa yang ditanyakan Rasulullah, dia pun mohon diizinkan untuk pergi. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita di atas yaitu, yang pertama, agar kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar kita tidak meninggalkan sholat fardu 5 waktu, puasa, dan lainnya. Yang ketiga, janganlah kita menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya. Sehat, cerdas, ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.